Oke, coba kita kembali ke awal tahun 2022. Waktu itu, ada sebuah fenomena yang mengguncang dunia fitness dan kripto sekaligus. Sebuah aplikasi yang menjanjikan sesuatu yang kedengarannya, ya mustahil. Mengubah setiap langkah kaki kita jadi uang. Inilah kisah dramatis Step N. Dari puncak kejayaan yang luar biasa sampai kejatuhannya yang spektakuler. Coba deh, bayangin pertanyaan ini. Ini bukan sekedar gimmick marketing loh. Ini adalah janji yang berhasil menarik jutaan orang ke dalam ekosistem Step N. Idenya sederhana, tapi sangat kuat. Beli sepatu kets virtual, jalan atau lari, dan kamu dibayar. Mimpi ini terasa begitu nyata, begitu mudah digapai oleh siapa saja. Tapi inilah kenyataan pahitnya sekarang. Dari puncaknya yang lebih dari $4 di bulan April 2022, token utama Step N, yaitu GMT, sekarang harganya cuma beberapa sen saja. Anjlok lebih dari 99%. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Gimana caranya mimpi miliaran dolar ini bisa hancur lebur jadi debu digital? Yuk, kita mundur sedikit ke awal mulanya. Konsep move to earn atau bergerak untuk menghasilkan dari Step N ini, jujur aja, brilian. Mereka berhasil menggabungkan fitness, game, dan kripto dalam satu paket. Dan dunia langsung jatuh cinta. Angka ini gila banget. Cuma dalam satu kuartal, di puncak ketenarannya, Step N bisa meraup untung lebih dari $122 juta. Ini nunjukin betapa masif dan cepatnya pertumbuhan mereka. Step N bukan lagi sekedar aplikasi, tapi udah jadi mesin pencetak uang yang seolah-olah nggak bisa dihentikan. Dan inilah yang jadi bahan bakarnya. Orang-orang biasa, bukan trader kripto profesional, bisa dapat penghasilan yang benar-benar mengubah hidup. Bayangin, modal kamu bisa balik cuma dalam sebulan, dan setelah itu, semua yang kamu dapat itu untung bersih. Cerita-cerita kayak gini menyebar cepet banget, kayak api, dan menciptakan gelombang pengguna baru yang nggak ada habisnya. Nah, sekarang mari kita coba intip ke balik layar. Di balik semua janji manis itu, ternyata ada sebuah model ekonomi yang, sangat rapuh. Yuk kita bedah sama-sama di mana mesin ini sebenarnya bekerja. Buat pengguna, alurnya kelihatannya simpel banget kan? Kamu investasi di aset digital, yaitu sepatu kets NFT, lalu aktivitas fisik kamu menghasilkan token. Token ini bisa kamu pakai lagi buat upgrade biar penghasilan makin besar, atau langsung kamu cairkan jadi uang. Kelihatannya seperti siklus yang sempurna dan sangat menguntungkan. Nah, jantung dari ekonomi Step N ini adalah sistem dua tokennya. Ada GST, token utilitas yang kamu dapatkan setiap hari dan suplainya tidak terbatas. Lalu ada GMT, token tata kelola yang suplainya terbatas. Coba deh ingat baik-baik soal GST yang tanpa batas ini. Karena suplainya bisa terus bertambah, inilah inti dari masalah besar yang akan muncul nanti. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau semua orang bisa dapat uang, terus siapa yang bayar? Penghasilan fantastis ini kan nggak mungkin muncul dari langit kan? Jawabannya terletak pada aliran pengguna baru yang masuk terus-menerus. Dan ini membawa kita ke sebuah istilah yang sering banget dikaitkan sama Step N, Ponzinomics. Sederhananya gini, uang yang didapat pengguna lama itu dibayar dari uang yang diinvestasikan oleh pengguna baru yang membeli sepatu NFT dengan harga mahal. Selama lebih banyak orang yang masuk daripada yang keluar, sistem ini kelihatannya baik-baik saja. Analisis ini ngejelasin dengan sempurna titik lemahnya. Seluruh ekonomi Step N itu bergantung pada satu hal, pertumbuhan yang eksponensial dan gak ada hentinya. Begitu pertumbuhan itu sedikit aja goyah, seluruh bangunan megah ini terancam runtuh. Ini seperti bom waktu yang terus berdetak. Dan akhirnya bom waktu itu meledak. Pemicunya datang dari satu kejadian tak terduga. Sebuah guncangan eksternal yang menghantam langsung ke jantung model ekonomi mereka yang rapuh. Semuanya terjadi begitu cepat. Di akhir Mei 2022, Step N mengumumkan mereka akan mematuhi regulasi di Tiongkok dan memblokir pengguna di sana. Reaksi pasar instan dan brutal. Kepanikan menyebar kemana-mana dan efek domino pun dimulai. Coba kita lihat datanya. Ini bukan cuma soal sentimen pasar, ini benar-benar kehancuran finansial. Harga token dan NFT anjlok, harga termurah sepatu turun drastis. Tapi yang paling fatal adalah ini, jumlah pengguna aktif harian merosot tajam. Mesin pertumbuhan yang menopang seluruh ekonomi tiba-tiba mati total. Nah, menghadapi keruntuhan total ini, tim pengembang Step N panik dan buru-buru merilis serangkaian update besar. Tujuannya sih untuk menstabilkan ekonomi. Tapi dalam prosesnya, mereka malah bikin marah dan menjauhkan para pengguna setia mereka. Mereka memperkenalkan banyak banget perubahan. Ada sistem HP yang intinya bikin aset NFT kamu punya tanggal kadaluarsa.
Ada minting scrolls yang bikin proses buat sepatu baru jadi lebih susah. Mereka bahkan meluncurkan game di blockchain lain yang ujung-ujungnya cuma memecah belah komunitas dan likuiditas. Ini adalah pembenaran resmi dari tim pengembangnya. Mereka bilang kalau sepatu yang abadi itu bakal bikin inflasi. Jadi sistem HP ini diperlukan untuk jangka panjang. Secara teori, kedengarannya mungkin masuk akal. Masalahnya adalah waktu perilisannya sangat-sangat tidak tepat. Dan beginilah cara komunitas melihatnya. Di saat semua orang sedang rugi besar, update ini terasa seperti tamparan di wajah. Pengguna merasa pengembang bukannya mau menyelamatkan ekosistem, tapi malah mencoba memeras sisa-sisa nilai dari mereka yang masih bertahan. Kepercayaan hancur total. Jadi, setelah semua drama ini, apa yang bisa kita pelajari? Ada beberapa pelajaran penting di sini. Nggak cuma buat proyek Move to Earn, tapi buat seluruh dunia Web3. Pertama, kita lihat lagi kondisi saat ini. Penurunan 99,6% itu bukan koreksi pasar biasa. Itu adalah penghapusan nilai yang hampir total. Bagi ribuan investor dan pengguna, mimpi jadi kaya sambil jalan kaki telah berakhir dengan kerugian yang sangat besar. Nah, kegagalan Step N ini menyoroti perbedaan krusial antara nilai internal dan eksternal. Model Step N itu sistem tertutup, uangnya cuma berputar di dalam situ saja. Sebaliknya, model yang lebih berkelanjutan kayak Sweatcoin itu menghasilkan nilai dari sumber luar, misalnya dari iklan dan kerjasama dengan brand lain. Ini yang membuatnya jauh lebih stabil, karena nggak bergantung pada pertumbuhan pengguna tanpa henti untuk bayar pengguna lama. Jadi intinya begini, setiap kali kita lihat ada proyek yang menawarkan keuntungan luar biasa tinggi, coba tanyakan, uangnya datang dari mana? Ada bisnis beneran nggak di baliknya? Kisah Stephen ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa hukum dasar ekonomi itu nggak bisa diabaikan, bahkan di dunia Web3 yang paling liar sekalipun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Dalam perlombaan mencari keuntungan cepat, seringkali ada pihak yang tertinggal dan menanggung beban. Kisah Stephen adalah pelajaran pahit tentang teori orang bodoh yang lebih besar, di mana keuntungan kita bergantung pada kemampuan menemukan orang lain yang mau membeli aset kita dengan harga lebih tinggi. Sampai akhirnya, tidak ada lagi orang yang tersisa.